Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Salsabila dari kelas Sistem Informasi 6 akan menjelaskan tentang himpunan. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah koleksi objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya, kita selalu dapat menentukan apakah sebuah objek termasuk dalam koleksi atau tidak. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Nama himpunan ditulis dengan menggunakan huruf besar, yaitu A besar, B besar, H besar, S besar, dan U besar. Sedangkan anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, H kecil, S kecil, dan U kecil. Beberapa contoh himpunan yaitu A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 100. Yang kedua, B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad bahasa Indonesia. Yang ketiga, C adalah himpunan kuadrat bilangan asli. Yang keempat, K adalah himpunan mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3. Dan yang terakhir yaitu M adalah himpunan mahasiswa Sistem Informasi semester 1 Winsum. Keanggotaan himpunan. Untuk menyatakan bahwa sebuah objek A adalah anggota sebuah himpunan A, kita menggunakan notasi A kecil elemen dari A besar. Sedangkan notasi A kecil tidak elemen dari A besar, berarti A bukan anggota himpunan A besar. Contoh, jika A besar dan B besar adalah himpunan-himpunan pada contoh 2.1, maka A kecil elemen dari A besar, 101 elemen dari A besar, I elemen dari A besar. Himpunan dari semua objek pembicaraan disebut himpunan semesta dan biasanya dilambangkan dengan U. Sedangkan himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong dengan notasi kurung kulawal kosong atau 0. Contoh 2.3. U sama dengan N, himpunan semua bilangan asli. Contoh 2.4. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 adalah himpunan kosong. Ada dua cara untuk menuliskan anggota sebuah himpunan. Pertama, menuliskan atau mendaftarkan semua anggota himpunan itu. Contoh, himpunan A, B, dan C pada contoh 2.1 dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan dari A, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan dari B anggotanya yaitu A, I, U, E, O. Himpunan C anggotanya yaitu 1, 4, 9, dan seterusnya. Perhatikan bahwa pada penulisan ini anggota himpunan dipisahkan oleh koma dan diapit oleh kurung kurawal. 3 titik dalam himpunan A dan C boleh dibaca dan seterusnya, yang berarti masih banyak anggota lain. Kesulitan akan timbul bila anggota himpunan sangat banyak, seperti himpunan M pada contoh 2.1. Kedua, menggunakan notasi pembangunan himpunan, yaitu membuat deskripsi mengenai sifat-sifat anggota himpunan yang bersangkutan. A sama dengan X di mana X lebih kecil dari 100, X elemen N. B sama dengan X di mana X adalah huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, tanda petik dibaca where. Dalam bahasa Indonesia, tanda ini bisa dibaca di mana. Walaupun menurut kaidah bahasa Indonesia hal ini kurang tepat. Selanjutnya, cara menyajikan himpunan. Yang pertama yaitu enumerasi. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contoh 1, himpunan 4 bilangan asli pertama A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama B sama dengan 4, 6, 8, 10. C anggotanya yaitu kucing, A, Amir, 10, paku. Himpunan R anggotanya yaitu A, B, ABC, AC. Himpunan C anggotanya yaitu A, A, A. Himpunan K anggotanya itu kosong. Himpunan 100 buah bilangan asli pertama
1, 2, seterusnya sampai 100. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan himpunan bilangan alami atau natural, yaitu 1, 2, dan seterusnya. Z sama dengan himpunan bilangan bulat, yaitu minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Q sama dengan himpunan bilangan rasional. R sama dengan himpunan bilangan real. C sama dengan himpunan bilangan kompleks. U sama dengan himpunan semesta atau universal. Contoh, misalkan U anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U, dengan A sama dengan 1, 3, 5. Notasi pembentuk himpunan. Notasi X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan. Bagian di kiri tanda melambangkan elemen himpunan. Tanda seperti ini dibaca di mana atau sedemikian hingga. Bagian di kanan tanda seperti ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Contoh 3. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. A sama dengan X, di mana X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. A X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau A sama dengan X, di mana X P lebih kecil dari 5 yang ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Contoh 4, M sama dengan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah IF2151. Selanjutnya, diagram Venn. Himpunan dapat digambarkan dengan diagram Venn. Dalam diagram ini, himpunan semesta digambarkan sebagai 4 persegi panjang, sedangkan himpunan-himpunan di dalamnya digambarkan sebagai lingkaran atau bentuk geometri lain. Anggota himpunan biasanya dinyatakan sebagai titik. Ini adalah contoh diagram Venn. Contohnya misalkan himpunan U anggotanya itu 1, 2, seterusnya 7 sampai 8. A anggotanya itu 1, 2, 3, 5, dan B anggotanya itu 2, 5, 6, 8. Diagram Venn-nya seperti ini. Anggota A yaitu 1, 2, 3, 5. Anggota B yaitu 2, 5, 6, 8. Dan yang lainnya adalah himpunan semestanya yaitu 7, 4. Kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan himpunan B dikatakan sama, yaitu A sama dengan B. Bila kedua himpunan itu memiliki anggota yang persis sama, dengan kata lain, setiap anggota A adalah anggota B, dan setiap anggota B adalah juga anggota A. Contoh 2.7. Misalkan himpunan S anggotanya yaitu 1, 3, 5, dan T anggotanya yaitu 5, 1, 3. Meskipun anggota himpunan S dan T ditulis dalam urutan yang berbeda, S tetap sama dengan T. Akan tetapi, jika hanya jumlahnya yang sama, tetapi isinya berbeda, maka dinamakan himpunan ekivalen. Himpunan berbagi dan kardinalitas. Himpunan dengan anggota yang banyaknya berhingga seperti himpunan A dan B pada contoh 2.5 disebut himpunan berhingga. Banyak anggota sebuah himpunan berhingga disebut kardinalitas. Notasi NA atau JAJ digunakan untuk menyatakan kardinalitas himpunan A. Pada contoh 2.5, NA sama dengan 9 dan NB sama dengan 5. Sedangkan himpunan dengan anggota yang banyaknya tak hingga
seperti himpunan C pada contoh 2.5 disebut himpunan tak hingga. Himpunan bagian dan himpunan kuasa. Jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Ditulis A subset B atau B superset A. Notasi terakhir dibaca B memuat A. Secara matematis, himpunan bagian didefinisikan sebagai berikut. Definisi 2.1. A subset B jika dan hanya jika X elemen A berarti X elemen B. Bila A subset B dan A tidak sama dengan B, maka A dinamakan himpunan bagian sejati dari B dan ditulis dengan notasi A Definisi 2.1. A subset B jika dan hanya jika X elemen A berarti X elemen B. Bila A subset B dan A tidak sama dengan B, maka A dinamakan himpunan bagian sejati dari B dan ditulis dengan notasi A subset B atau B subpreset A. Definisi 2.2. Kesamaan dua himpunan. A sama dengan B jika hanya jika A subset B dan B subset A. Koleksi dari semua himpunan bagian semua himpunan A disebut himpunan kuasa dan ditulis dengan notasi 2 kuadrat A. Contoh 2.8 misalkan himpunan A memiliki anggota A, B, C. Maka himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat S sama dengan 8 sama dengan kurung kulawar kosong A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Perhatikan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Untuk membuktikan hal ini, kita memerlukan pemahaman tentang implikasi. Lihat contoh 4.10. Perhatikan pula pada contoh ini bahwa himpunan kuasa 2S memiliki kardinalitas 8. Secara umum, kita mempunyai teorema berikut. Teorema 2.1. Kardinalitas himpunan kuasa. Untuk sembarang himpunan A, N2 kuadrat A sama dengan 2 kuadrat NA. Operasi himpunan. Setiap bilangan sebuah himpunan juga dapat dioperasikan dengan himpunan lain. Kalau dalam bilangan kita mengenal operasi kali, bagi, tambah, dan kurang, maka dalam himpunan kita mengenal operasi-operasi berikut. Yang pertama, gabungan. A dan B adalah semua elemen yang ada dalam A atau dalam B atau dalam kedua-duanya, yaitu A gabung B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Ini adalah contoh gambarnya. Contoh 2.9. S sama dengan X, di mana X lebih kecil atau sama dengan 10, di mana X elemen bilangan asli, yaitu himpunan A anggotanya 1, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Jadi A gabung B sama dengan 1, 3, 4, 5 gabung 2, 3, 5, 7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi jika gabung ini, semua anggota di A digabungkan dengan semua anggota yang di B, tetapi tidak bisa ditulis dua kali. Jadi hasil A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Yang kedua, irisan. A dan B adalah semua elemen yang ada dalam A dan B secara bersama-sama, yaitu A iris B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Ini adalah contoh gambar. Contoh 2.10. X sama dengan X, di mana X
lebih kecil atau sama dengan 10, X elemen bilangan asli. A 1, 3, 4, 5, B 2, 3, 5, 7. Jadi A iris B sama dengan 1, 3, 4, 5 iris 2, 3, 5, 7 sama dengan 3, 5. Iris itu yaitu cari angka yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B, yaitu angka yang sama 3 dan 5. Jadi hasil A iris B adalah 3, 5. Yang ketiga, selisih. A dan B adalah semua anggota A yang bukan anggota B, yaitu A kurang B sama dengan X, di mana X elemen A dan X tidak elemen B. Ini contoh gambarnya. S sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 10, X elemen bilangan asli. Himpunan A anggotanya yaitu 1, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7. A kurang B sama dengan 1, 3, 4, 5 dikurang 2, 3, 5, 7 sama dengan 1, 4. Jadi hasil A kurang B adalah 1 dan 4. Yang keempat yaitu selisih simetris atau beda setangkup. A dan B adalah semua elemen yang ada dalam A atau dalam B, tetapi tidak dalam kedua-keduanya, yaitu A selisih B sama dengan X, di mana X elemen A dan X tidak elemen B, atau X elemen B dan X tidak elemen A. Ini contoh gambarnya. Contoh soalnya yaitu S sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 10 dan X elemen bilangan asli. Himpunan A anggotanya yaitu 1, 3, 4, 5, B yaitu 2, 3, 5, 7. A, B sama dengan 1, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 7 sama dengan 1, 2, 4, 7. Jadi hasil A dan B adalah 1, 2, 4, 7. Yang kelima yaitu komplemen. A adalah semua anggota himpunan semesta yang berada di luar A, yaitu A pangkat C atau A komplemen sama dengan X, di mana X tidak elemen A. Ini contoh gambarnya. Contoh soalnya itu S sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 10, yaitu X elemen bilangan asli. Himpunan A sama dengan 1, 3, 4, 5. A komplemen sama dengan 2, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir yaitu sifat-sifat operasi himpunan. Operasi himpunan memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, idempoten. A iris A sama dengan A. A gabung A sama dengan A. Yang kedua, komutatif. A iris B sama dengan B iris A. A gabung B sama dengan B gabung A. Yang ketiga, asosiatif. A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Yang keempat, distributif. A gabung dari B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. A iris dari B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang kelima, sifat komplement. A gabung A komplement sama dengan S. A iris A komplement sama dengan kurung kurawal atau himpunan kosong. A komplement pangkat komplement sama dengan A. S komplement sama dengan kurung kurawal atau himpunan kosong. Himpunan kosong komplement sama dengan S. Sifat identitas yaitu
A gabung himpunan kosong sama dengan A. A iris S sama dengan A. A gabung S sama dengan S. A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketujuh, hukum De Morgan. A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B. Sekianlah penjelasan tentang himpunan dari saya, Aina Salsabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.